Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan. Mudah-mudahan sebentar di mute dulu ya Bu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya di setiap subuh ini memberikan asar, memberikan dampak kepada kita semua. Semakin dekatnya kita dengan Allah, semakin kita memahami kalam-kalamnya, perintah Allah, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ridho. Mudah-mudahan di setiap hari umur kita bertambah, semakin bertambah kebaikan, semakin bertambah pemahaman keagamaan kita. Sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam salah satu hadis, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillah, barang siapa yang Allah kehendaki, bihi dengannya, khairan kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang Allah pilih, yang Allah kehendaki kebaikan, bertambahnya kebaikan dalam diri kita dengan difahamkannya terhadap keagamaan, sehingga kita semakin dekat, semakin membutuhkan Allah. Dan mudah-mudahan rasikhuna fil ilmi ini ya, para pencinta ilmu ini, sebagai wasilah dimudahkan jalan-jalan ahli syurga, dibimbing hati kita, pendengaran kita, langkah gerak kita senantiasa Allah bimbing menuju jalan-jalan ahli syurga, dan kita dihindarkan dari jalan-jalannya ahlus syaqa, ahli neraka, na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan di subuh yang penuh berkah ini, di setiap Jumat kita mengkaji ya. Kalau Senin Selasa bahasa Arab sudah kita lewati beberapa buku ya, buku Al-Kafi jilid 1 mau jilid 2. Di setiap hari Rabunya kita Al-Baqarah sudah ayat 50 gitu ya. Kemudian di hari Kamisnya surah pendek. Kemarin kita tadabbur Quran surah At-Tin ya, sudah sampai pada surah At-Tin. Dan mudah-mudahan hari ini adalah hari Jumat, biasanya Riyadhus Shalihin, dan kita baru menginjak pada bab ke-9 dalam kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang solih, karya Imam An-Nawawi. Nah, di sini mari kita sama-sama pelajari. Nah, ini ya kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini kita yang pelajari yang sudah ada terjemahnya ya. Baiklah, kita sudah menginjak pada bab ke-9, yaitu bab ke-9 itu adalah babun fit tafakkur, bab tentang tafakkur, memikirkan ya, fi azimi makhluqatillahi ta'ala. Memikirkan apa? Memikirkan azim, keagungan, makhluqatillah, makhluk-makhluk Allah ta'ala, Allah ta'ala, Allah yang maha tinggi, jalla jalaluh, wa fana'id dunya, dan bagaimana fananya dunia, wa ahwalil akhirah, dan kejadian yang menakutkan ya,
akhirah, jadi kejadian yang menakutkan akhirah di akhirat, wasairi umuriha, dan kita mentafakuri apa sairi, keseluruhan umurihima, yaitu perkara-perkara ya tentang akhirat tadi, wataqsirin nafsi, dan bagaimana keteledoran diri ya, watahdzibiha, dan bagaimana mendidik diri kita ini, wahamliha, mengajak alal istiqomah, kepada keistiqomahan. Jadi subhanallah, di bab 9 ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh ya, kata karangan Imam An-Nawawi. Setelah minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang tawakal, istiqomah. Sebelumnya tawakal ya, kemudian minggu kemarin istiqomah. Nah, di minggu ini, di bab 9 ini, Imam An-Nawawi mengajak kita semua untuk bagaimana bertafakur, memikirkan ya. Di sini memikirkan apa saja? Nah, azimi makhluqat ya. Bagaimana keagungan makhluk Allah. Sebentar. Saya mute dulu ya, Bun. Supaya ini suaranya bisa kita dengar sama. Nah, ini ya tadi tentang perintah untuk memikirkan, diawali dari Quran surah Saba ayat 46. Siapa yang akan membaca silahkan? Surah Saba ayat 46 sambil diterjemah silahkan. Baik, dicoba. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama a'izukum, sesungguhnya aku hendak memperingatkan, ya sampai situ ya Bun? Iya, memperingatkan kalian Bun, ya kepada kalian. Sesungguhnya innama a'izukum, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kalian, biwahidatin, satu hal saja, angtakumullah, angtakumulillah Bun, angtakumulillah, yaitu supaya kamu menghadap kepada Allah, masna, dengan ikhlas, masna ya, dengan berdua tadi menghadap dengan ikhlas itu sepaket Bun. Angtakumulillahi, menghadap, supaya kamu menghadap kepada Allah dengan ikhlas, masna, berdua, wa furoda, atau sendiri-sendiri, summa, kemudian, tatafakkaru, kamu fikirkan tentang Muhammad. Quran surat Saba ayat 46. Nah, baiklah. Yang di sini ya bahwa kita diperintah untuk tafakkaru. Nah, ini di ayat surah Saba ayat 46 ini ya. Terima kasih Bunda Nunung sudah membacakannya. Innama, ini sebetulnya dari kul dulu ya. Kul, katakan Muhammad, innama, sesungguhnya, a'idzukum, aku akan ya, hendak. Nah, ini kan fi'il mudhari ya. Aku hendak memperingatkan kalian. Memperingatkan dengan apa? Biwahidatin, dengan suatu hal saja, yaitu apa? Angtakumulillah ya, supaya kalian itu menghadap sama Allah dengan ikhlas, masna ya, berdua, furoda, sendiri-sendiri, summa tafakkaru, kemudian bertafakurlah atau fikirkanlah. Ya, ini maksudnya kan masih ada itunya ya, kalau yang di surahnya itu bahwa Muhammad itu ma bisahibikum min jinnah, bahwa pikirkan, coba kalian itu kenapa membangkang terus ya kepada Nabi Muhammad. Coba pikirkan oleh kalian tentang Muhammad itu, ma bisahibikum min jinnah, bahwa dia itu nggak gila gitu. In huwa illa nazirul lakum
bahwa Muhammad itu sebagai kawan kalian ya, tidak gila sedikit pun gitu, melainkan Nabi Muhammad itu adalah nazir, beliau itu adalah pemberi peringatan, lakum untuk kalian, baina yadaya gitu ya, peringatan untuk menghadapi adzabin syadid, siksa yang keras. Nah, jadi intinya dalam ayat ini ya, bahwa Allah memerintah ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, bahwa di kitab Riyadhus Shalihin ini ya, pertama Allah di surah Saba ayat 46 ini, bahwa ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memperingatkan. Sebentar, ini ada yang masuk dulu. Untuk memperingatkan kepada orang-orang Quraisy ya, satu hal saja ini ya. Jadi Allah itu nyuruh sama Nabi Muhammad untuk mengingatkan nih orang-orang Quraisy satu hal saja, nggak perlu banyak ya, tidak perlu banyak pembicaraan, tidak perlu banyak perdebatan. Satu hal ini adalah agar mereka itu merenungkan gitu, tafakkaru. Nah, ini pentingnya tafakkaru ya, bahwa mereka itu bagaimana merenungkan dengan ikhlas karena Allah, bukan karena mengikuti perkataan lain, misalnya bukan karena ngikut ya komentar kabilah-kabilah sekitar, bukan untuk itu gitu ya. Jadi hal ini disampaikan karena sebetulnya kan mereka itu mengenal Allah gitu, tetapi kenapa kok mereka berbuat musyrik gitu. Mereka mengenal Allah tetapi kenapa berbuat musyrik gitu ya. Bahwa di sini ya intinya bahwa di bab 9 ini Imam An-Nawawi menyuruh kita untuk bertafakur gitu, sering-sering bertafakur. Nah, ada yang masuk dulu. Sering-sering bertafakur karena berbeda gitu ya. Ketika kita beribadah tanpa tafakur dengan beribadah dengan tafakur itu hasilnya akan berbeda. Kalau yang ibadahnya tanpa tafakur itu ya, tanpa merenungkan, tanpa memikirkan, misalnya hanya sholat, hanya rutinitas saja dilakukan, misalkan ya, misalnya hanya rutinitas belaka, tetapi tidak difikirkan bagaimana gitu ya. Nah, itu akan sangat berbeda asarnya, dampaknya gitu. Kayak kajian seperti ini bagi orang-orang yang tidak tafakur, nah itu akan kurang berdampak gitu. Ya udah, itu hanya rutinitas saja yang tidak memberi pengaruh apa-apa untuk dirinya. Tilawah gitu ya. Sementara maksiat tetap jalan. Sholat ya sholat, maksiat tetap jalan. Sehingga di sini di bab 9 ini Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya ya, tamannya orang-orang soleh itu, kita diajak untuk bagaimana sering-sering merenungkan gitu ya, bertafakur tentang apa. Nah, di sini di ayat selanjutnya beliau mengutip di surah Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Nah, yang tadi ya sebentar, yang ini belum selesai penjelasannya ya, bahwa intinya di surah Saba itu bahwa mereka disuruh berpikir ya, berpikirnya karena Allah, bukan untuk membela suku mereka atau mempertimbangkan komentar kabilah yang lainnya, baik berdua atau sendiri-sendiri, untuk berpikir tentang Nabi Muhammad. Bukankah mereka itu sudah mengenal Nabi Muhammad sejak dulu gitu? Karenanya kan Allah menggunakan kata bisahibikum, kawan kalian gitu ya, bahwa Nabi Muhammad itu tidak gila gitu, bahwa sahabat yang sangat mereka kenal hidup di tengah-tengah mereka, bahwa Nabi Muhammad itu memberi peringatan kepada mereka saking sayangnya gitu ya, supaya mereka tidak terkena azab. Kan kebanyakan mengatakan Nabi Muhammad itu pendusta, kemudian gila, kemudian penyair gitu ya. Maka Nabi Muhammad meminta gitu agar mereka itu berpikir sekali saja gitu. Coba kalian pikirkan sekali saja, karena Allah berpikirnya gitu, bagaimana tentang diri Nabi Muhammad itu gitu.
kalaulah gitu ya, mereka tidak bisa berpikir secara sendiri-sendiri, silahkan berpikir berdua coba karena Allah gitu. Nah, hal ini dikarenakan kan terkadang kalau kita tidak itu ya, berpikirnya sendiri kita kadang kurang gitu. Coba kalau didiskusikan sama temennya gitu ya, berdua tentang Nabi Muhammad, benar nggak sih Nabi Muhammad itu pendusta, benar nggak sih Nabi Muhammad itu memang gila, benar nggak sih Nabi Muhammad itu tukang sihir, benar nggak sih Nabi Muhammad itu penyair. Jadi silahkan kalian itu berpikir karena Allah gitu tentang Nabi Muhammad, jangan memikirkan orang lain atau memikirkan efek ekonominya gitu. Jadi dulu kan orang-orang Quraisy nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena mereka khawatir kota Mekah itu tidak menjadi kota religi gitu ya. Di kota Mekah itu kan ada 360 berhala. Kalau kayak sekarang kayak Borobudurnya misalkan. Di kota Mekah itu kan ada 360 berhala, banyak orang dari luar kota yang datang. Kalau mereka mengikuti Nabi Muhammad, itu kan akan musnah gitu. Dalam rangka menyembah itu banyak dari luar kota. Jadi jika mereka mengimani Muhammad, maka konsekuensinya seluruh berhala akan dihancurkan. Oleh karena itu dalam ayat ini Nabi Muhammad mengajak mereka gitu, coba pikir karena Allah, coba bukan karena faktor ekonomi. Kalian tidak mengimani Nabi Muhammad itu bukan karena faktor suku, coba bukan karena faktor nenek moyang. Jadi seandainya mereka berpikir karena Allah, betul-betul berpikir jernih karena Allah, tentunya mereka akan tahu bahwa Nabi Muhammad itu bukan pendusta, bukan orang gila, bukan tukang sihir, bukan penyair. Sehingga Allah menyampaikan ya di surah ini, ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pemberi peringatan gitu, yang sangat sayang kepada mereka, dan memberi peringatan itu sebelum apa? Sebelum tiba azab yang pedih untuk mereka. Nah, jadi intinya pesan dari ayat yang pertama ini ya, bahwa di surah Saba ini mereka orang-orang Quraisy disuruh untuk berpikir jernih gitu ya, tafakkaru. Terkadang kita juga nih banyak sekali kita melakukan rutinitas yang tidak kita pikirkan. Jadi di bab 9 ini Imam An-Nawawi mengajak kita gitu, nanti apa saja yang harus kita pikirkan. Nah, ini di surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Siapa yang akan membaca silahkan sambil diterjemah, sambil mempraktekkan bahasa Arabnya ya. Ya, saya Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati, bahwa sungguhnya di dalam penciptaan langit, wal ardi dan bumi, wa ikhtilafil laili dan pergantian al-laili malam, wan nahari dan siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Alladzina, yaitu orang-orang yang yadkurunallah, mereka ingat kepada Allah, kiaman, saat berdiri, wa qu'udan, dan saat duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, wa yatafakkaru, dan mereka memikirkan fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi dan bumi. Robbana, mereka berkata, duhai Tuhan kami, atau ya Rob kami, ma khalaqta hadza batila, ma khalaqta, tidak ada dalam penciptaanmu itu, di penciptaanmu ini, batila, sia-sia, subhanaka, maha suci engkau. Ali Imran ayat 190. Baiklah, Sampai luar biasa ya. Ini sama Ustadz siapa? sama Pak Tika. Oh iya, Ketika ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Bergabung kembali. Layarnya, share screen-nya. Ini layarnya ada nggak? Ya ada, nggak kelihatan. Bisa ya makin Di yang lain? Di Tidak ada. Nggak ada. Bu. Oh, Ini sama Pak Tika barusan ke ini.
Oh, keklik ya. Ya. Klik yang mana? Sebentar saya. Coba. Juga nih sekarang mah Bun, Hah? suaranya. Ada pantulannya juga sekarang Bunda. Ya sebentar. Saya mute dulu nggak yang lagi itunya. Eh Coba saya stop share screen dulu ya. Coba sekarang di share screen lagi. Sekarang ada, Bun? Ada sekarang ada. Oke. Baik. Baik, kita lanjutkan ya. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab 9 ini, bahwa kita disuruh sama Allah untuk sering-sering bertafakur, sering-sering berpikir ya. Selain kita berzikir, kita juga sering bertafakur, memikirkan apa saja yang harus difikirkan. Pertama di surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit, bumi gitu ya, langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah untuk bagaimana lihat langit gitu ya, yang begitu kokoh gitu, tanpa ada tiang apapun tetapi berdiri kokoh gitu. Bumi gitu ya, yang kita setiap hari duduk di sini gitu ya, kita berjalan. Nah, ini ya, dari tidak ada menjadi ada. Kemudian bagaimana ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang malam, kadang siangnya panjang gitu ya. Kenapa kok tidak sama? Kalau sholat duhur itu misalkan kadang jam 12 kurang, kadang jam 12, kadang 12 lebih gitu ya. Nah, itu adalah ada perbedaan panjang pendek gitu ya. Semua itu kalau kitanya sering mentafakuri ya, la ayat gitu, akan menjadi bukti gitu, bukti liulil albab, bagi orang-orang yang punya akal gitu, punya akal sehat gitu, yang menunjukkan bahwa itu adalah semuanya atas kemahakuasaan Allah, sehingga kita nggak berhak untuk sombong gitu ya. Kemudian bahwa yang berhak disembah itu hanyalah Allah yang menciptakan ini gitu ya, bahwasanya tanpa kekurangan sedikit pun gitu ya, tanpa adanya cacat sedikit pun gitu ya. Allah begitu mengatur dengan sedemikian rupanya, tidak pernah misalnya bergeser atau seperti apa. Kemudian ketika Allah menghendakinya bumi misalnya dengan gempa sedikit saja gitu ya, bagaimana yang terjadi pada diri kita. Jadi bahwasanya pokoknya Allah itu mudabir, Allah itu sudah mengatur semuanya, dan itu bukti yang jelas tentang keagungan Allah, yang hal ini hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang punya akal sehat gitu. Jadi Allah itu sudah memperhitungkan ya, siang malam berjalan secara tertib gitu ya, kapan syuruk, kapan matahari terbit, kapan harus terbenam. Nah, sehingga kita harus banyak seperti ini gitu ya, memikirkan gitu. Bagaimana kan kalau itu saja ya, teori gravitasi saja kan itu hasil tafakur. Kan kalau kita lihat buah jatuh itu ya lempeng kayaknya misalkan, tetapi dengan orang-orang yang punya akal misalkan, oh ini misalkan jatuh, kenapa kok jatuhnya ke bawah, itu difikirkan. Oh ternyata subhanallah, Allah itu ya dari perut bumi itu ternyata ada inti bumi yang selalu menarik apapun. Nah itu betul-betul gitu difikirkan gitu. Nah jadi harus sering-sering bertafakur, karena berbeda ketika kita tilawah hanya rutinitas saja, sholat hanya rutinitas saja tanpa memikirkan. Kemarin saja ya kita disuruh dalam surah At-Tin, coba perhatikan diri kita saja gitu ya, diri kita. Subhanallah, Allah tanya menciptakan manusia jantung di dalam gitu ya. Bagaimana kalau jantung di kepala? Coba bayangkan kalau mata kita disimpannya di bawah. Tapi subhanallah gitu ya, penciptaan Allah itu begitu luar biasa gitu. Dan tidak, kita sebagai manusia secanggih apapun tidak bisa kan menciptakan yang lebih tinggi dari gunung misalkan ya, menciptakan sesuatu yang ya bisa melawan kudratullah. Nah semuanya nggak ada. Nah sehingga ini kita disuruh untuk melihat gitu ya,
melihat alam sekitar kita, ketika lihat langit gitu ya, ketika melihat bumi, bagaimana rotasi bumi yang begitu teratur, semuanya itu harusnya semakin mendekatkan diri kita sama Allah, semakin kita kagum sama Allah, semakin kita takut sama Allah gitu, harusnya seperti itu. Tetapi kan terkadang kita merasa bahwa ketika kita berbuat sesuatu itu seakan-akan Allah itu tidak mencatat gitu. Ketika kita dengan lancarnya bergibah, seakan-akan Allah itu tidak melihat kita gitu, seakan-akan malaikat itu tidak sedang mencatat kita. Nah, seringkali kita seperti itu gitu. Nah, di sini juga kita disuruh untuk nah ini ya, ulul albab itu yang seperti apa? Yang berakal itu yang alladzina yadhkurunallah, yang mereka itu yadhkuruna gitu ya. Mereka berzikir ya, berzikir kepada Allah dalam segala kondisi, kiaman, mau berdiri, qu'udan, mau sedang duduk, wa ala junubihim, mau dalam keadaan berbaring. Jadi ulul albab itu seperti ini gitu ya. Ulul albab itu adalah cirinya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang berzikir, ingat sama Allah ya, mengingat Allah terus, baik mengingatnya itu dalam kondisi berdiri, duduk, dalam keadaan terbaring. Wa yatafakkarun. Nah, ini ulul albab itu adalah ciri yang selanjutnya adalah memikirkan. Yatafakkarun, memikirkan fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi, sehingga hasil tapakurnya itu ya, ya Allah subhanallah kok begitu teraturnya begini gitu ya. Allah nyiptain nyamuk, pasti Allah ada kehendak gitu ya. Wah, Allah menciptakan apapun pasti ada hikmah yang Allah kehendaki gitu ya. Sampai-sampai kita berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Nah, jadi memikirkan berbagai hal gitu ya. Kita perhatikan kupu-kupu ya, yang asalnya kepompong, yang menjijikan, tetapi setelah menjadi kupu-kupu begitu indahnya. Kan itu nggak ujuk-ujuk. Nah, bagi orang-orang yang ulul albab itu semuanya difikirkan. Subhanallah ya Allah, betapa kuasanya Engkau dari ulat yang seperti itu berproses kemudian menjadi kupu yang luar biasa ya. Nah, itu adalah kita semua harus memikirkan gitu, banyak-banyak tafakur gitu. Jadi jangan lurus-lurus misalkan segala sesuatu itu tanpa ada perenungan, tanpa ada tafakur, tanpa ada tazakur gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini dengan tafakur kita itu akan semakin menambah gitu ya, menambah kekaguman kita sama Allah, sehingga setelah kita menambah rasa takutnya kita sama Allah, nah itu akan menambah ibadah dengan benar gitu. Jadi kita akan takut melakukan maksiat gitu. Nah, itu diantara hikmah kita harus tafakur itu. Dan ini juga disuruh di keterangan dari Ali Imran itu ya, intinya seperti itu, bahwa sudah kita pelajari sebetulnya di banyak hal juga ya, mengenai surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 itu sangat populer ini ayatnya. Bagaimana kita tinggal melaksanakan dari perintah Allah ini ya, untuk sering-sering kita bagaimana alam semesta ini merupakan kekuasaan Allah, bagaimana pagi malam dengan panjangnya yang beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Intinya itu adalah bukti nyata bagi orang-orang yang ulul albab, yang punya akal sehat gitu ya, yang mau berpikir bahwa hanya Allah lah gitu ya, hanya Allah lah yang berhak disembah gitu. Orang yang beriman ini kan tidak lepas hati dan pikirannya untuk terus ingat sama Allah, baik berdiri, duduk, berbaring gitu ya, dengan akal pikirannya senantiasa bertadabur, merenungkan ciptaan Allah gitu. Sehingga dari hasil renungannya itu kita berkata sama Allah, ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan segala sesuatu sia-sia gitu. Tuntun kami ya Allah, tuntun kami untuk berbuat baik gitu. Jauhkan kami dari perbuatan yang munkar gitu. Lindungi kami dari siksa api neraka. Nah, jadi hasil tafakur itu sampai kita berkata seperti itu sama Allah, ya Allah subhanallah gitu ya, Engkau ciptakan berbagai hal, dari hal kecil gitunya, ngapain kan Allah menciptakan amuba, ngapain Allah menciptakan virus gitu yang kecil. Nah, semuanya itu Rabbana ma khalaqta hadza batila, sesungguhnya Engkau menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia gitu ya. Tuntun kami ya Rob untuk terus berbuat baik,
tuntun kami ya Rob untuk dijauhkan dari hal-hal buruk gitu, jauhkan kami dari kemunkaran dan lindungi kami dari siksa api neraka. Nah jadi sampai seperti itu gitu ya. Nah jadi intinya poin-poin yang tadi itu pokoknya kita mesti sering-sering berpikir tentang kebesaran Allah yang ditunjukkannya lewat alam semesta ini ya, dengan langit yang begitu kokoh, bumi yang terhampar begitu luas gitu ya, bagaimana pergantian siang malam. Nah sehingga kita sebagai manusia harus mengingat Allah dengan berbagai kondisi tadi. Jadi setiap mukmin ya, kita wajib memiliki kesadaran bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia gitu. Nah jadi walaupun kita diperintah untuk berpikir kritis ya, tetapi Rasulullah membatasi sebetulnya dalam hadisnya kan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jadi itu ada batasan yang dari Rasulullah bahwa sebagai umatnya kita wajib bagaimana menggunakan akal pikiran kita untuk menganalisis gitu ya berbagai ciptaan Allah itu, supaya kita mengambil hikmah, supaya kita mengambil manfaat dari hal itu gitu. Namun kita tidak dibenarkan misalnya berpikir menyelidiki tentang zat Allah gitu ya, karena hal ini tidak mungkin kita bisa menjangkaunya. Jadi seperti itu. Selanjutnya di ayat kedua ini, silahkan ada yang membaca di surah kedua ini. Umi baca ya. Ya, silahkan Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, afala yanzuruna, tidakkah mereka senantiasa melihat, ilal ibili, kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan, wa ilas samai, dan tidakkah mereka melihat langit, kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan, wa ilal jibali, dan tidakkah mereka memperhatikan gunung, kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditegakkan, wa ilal ardi, dan tidakkah mereka memperhatikan bumi, kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan. Fadzakir, maka berilah peringatan olehmu Muhammad, innama anta, sesungguhnya engkau, mudzakir, adalah hanya sebagai pemberi peringatan. Al-Ghasyiyah. Baik, terima kasih Umi. Jadi kan ini sebetulnya tentang ayat ini ya, bahwa kita disuruh oleh Allah untuk bagaimana, apa saja yang harus kita pikirkan itu. Misalkan kan diantaranya Quran mengajak untuk mentadaburi, merenungi fenomena alam ini ya, masih sama. Jadi intinya perintah dari bab 9 ini kita banyak-banyak merenung, kita banyak-banyak tadabur tentang fenomena alam ya. Kalau di surah Al-Ghasyiyah fenomena alamnya bagaimana unta gitu ya, fenomena unta, langit, gunung, dataran bumi gitu ya. Nah di sini afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, bahwa apakah mereka tidak memperhatikan gitu ya, unta, bagaimana sih unta diciptakan gitu. Wa ilas sama kaifa rufi'at, dan langit, bagaimana langit bisa berdiri gitu ya, ditinggikan gitu ya, ditinggikan kemudian tanpa ada tiang yang bisa terlihat kan. Kalau kita mau bikin rumah gitu ya, atap itu kan harus ada tiang-tiangnya yang kokoh dulu ya. Tapi subhanallah, coba kalian pikir, coba kata Allah itu ya, wa ilas sama, kepada langit, kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan, wa ilal jibal, bagaimana gunung, coba perhatikan gunung, kaifa nusibat, bagaimana bisa bertegak gitu ya, gunung sebagai pasak kan, sebagai pasak. Nah ini bagaimana kok bisa tegak gitu. Wa ilal ardi, bagaimana bumi, kaifa sutihat gitu ya, bagaimana Allah menghamparkan ya, bagaimana ia dihamparkan. Nah itu subhanallah gitu ya. Fadzakir, nah ini maka berilah peringatan, innama anta mudzakir, sesungguhnya kamu itu adalah orang yang memberi peringatan. Nah ini kalau Muhammad Abduh berpendapat bahwa kenapa unta gitu, kenapa langit, kenapa gunung, kenapa dataran bumi, itu yang harus kita renungkan, karena hal ini yang sering dilihat gitu, kemudian mudah kita temui kan.
Tetapi kalau di kita mah ya unta mah jarang kita melihatnya. Nah misalnya kalau menurut Buya Hamka itu ada tanasubnya gitu ya, ada munasabahnya, ada benang merahnya dari keempat itu, sehingga kan sebentar ada yang masuk dulu. Nah ini, jadi ada berbagai penafsiran ya tentang benang merah, kenapa keempat hal ini yang Allah munculkan gitu ya. Di antaranya ada benang merahnya, bahwa para kafilah yang bepergian lewat padang pasir ya dengan unta, ketika di malam hari mereka kan menjadikan bintang bintang ini sebagai petunjuk arah kan, ketika orang-orang ya di kafilah padang pasir itu ketika mereka berpergian kan menggunakan unta. Nah kalau malam harinya untuk petunjuk arah itu menjadikan bintang yang ada di langit gitu. Nah kemudian kalau di siang hari sebelum terik panas matahari menyengat, nah mereka berteduh, beristirahat ya di kaki gunung gitu ya. Mereka mudah gitu ya melakukan perjalanan ke berbagai daerah itu, tentunya karena bumi yang terhampar ini, yang bunda terhampar ini Allah sengaja gitu ya dibuatkan seperti itu. Nah kemudian intinya yang pertama kita disuruh untuk merenungi unta gitu ya, merenungi unta gitu, bagaimana subhanallah ya unta itu dengan berbagai keistimewaannya. Kalau kita mungkin tadi ya yang ada di sekitar kita saja, yang di rumahnya ayam ya, punya ayam, kumaha eta ayam gitunya tinu endog gitu ya, dari telur yang seperti itu kok bisa gitu. Nah itu bagaimana kita memikirkan. Nah, intinya Allah mengajak kita untuk mengamati alam ciptaan yang begitu menakjubkan itu ya. Jadi ajakan yang tadi ya sebetulnya diikuti ilah ya secara ini, bahwa bukan hanya sekedar melihat sesuatu, jadi bukan hanya sekedar melihat langit bumi gitu ya, tetapi bagaimana merenungkan secara mendalam apa rahasia yang ada di balik itu. Jadi bahwa unta ya hewan yang sudah banyak sekali memberikan manfaat untuk kehidupan manusia, khususnya untuk jazirah Arab ya, yang dipakai transportasi gitu ya, melintasi gurun Sahara gitu, panas, sekaligus sumber makanan juga bagi mereka. Dagingnya halal gitu ya, susunya bisa diminum, bulunya bisa dijadikan pakaian, pokoknya banyak keistimewaan unta yang tidak dimiliki oleh binatang lain gitu. Nah ini bahwa unta itu meski tubuhnya kuat tetapi sangat patuh gitu ya kepada tuannya gitu, sekalipun tuannya itu kan manusianya lemah dan kecil, misalnya kepada anak kecil pun dia patuh gitu. Jadi unta itu kan dikenal dengan wataknya yang sabar gitu ya, bagaimana perjalanan sejauh apapun sabar gitu, dari haus, dari lapar. Nah jadi coba kalian perhatikan, coba bagaimana unta itu gitu ya, kalian gitu sebagai manusia gitunya, kenapa banyak membangkangnya. Unta saja yang begitu istimewa, segala sesuatunya bermanfaat ya, dari mulai kabulu-bulunya saja pakai pakaian mereka ya, kemudian dagingnya juga menjadi sumber makanan mereka, kemudian sebagai transportasi segala-galanya gitu ya unta. Nah itu saja bisa taat gitu ya kepada manusia gitu. Kalian manusia gimana gitu, nah sama Allah gitu. Jadi kemudian wa ilas sama gitu ya, kaifa rufi'at, langit sebagai atap bumi ini. Jadi mengajak kita untuk merenungi bagaimana bahwa langit itu tadi ya terlihat seakan-akan ditinggikan tanpa tiang, subhanallah gitu ya. Bintang-bintang benda langit lainnya ya dengan kuasa Allah itu nggak jatuh menimpa bumi gitu. Bahwa seperti ini ya, bintang-bintang benda langit karena kudratullahnya tidak jatuh ke bumi ya, sebagaimana benda-benda di bumi juga yang jatuh ke bawah gitu ya. Mereka begitu sempurnanya gitu ya, berputar gitu ya, mengitari orbitnya sendiri sehingga untuk saling tabrak gitu ya. Subhanallah tidak saling tabrak, sama bumi kita juga ya. Jadi bintang-bintang di langit ini tadi bagi kafilah yang melakukan perjalanan ya, mereka yang lewat padang pasir tadi itu begitu berperan penting gitu ya, sebagai penunjuk arah bagi mereka di malam hari.
Nah, jadi sebelum ada kompas itu seperti itu. Jadi mereka kan memanfaatkan rasi bintang di langit supaya bisa melanjutkan perjalanan ketika malam gelap. Nah, seperti itu. Coba perhatikan gitu kalian teh gitu ya. Kemudian gunung nih sebagai pasak, wa ilal jibal kaifa nusibat gitu. Gunung bagaimana ia ditegakkan, bahwa gunung ditegakkan Allah dengan kokoh ya. Nah, ini menurut para pakar bahwa sebetulnya ada manfaat lain yang lebih substansi dari gunung, bukan hanya sekedar tempat berteduh para musafir ya di kaki gunung ketika panas. Nah, ini bahwa Imam At-Tantawi menyampaikan bahwa gunung yang berdiri tegak di atas tanah itu sesungguhnya akarnya itu menancap erat di perut bumi gitu. Jadi nah ini, jadi gunung yang berdiri tegak ini ya, akar gunung itu menancap erat di perut bumi seperti pasak yang supaya menjaga bumi dari gempa gitu, akibat dari kerak bumi yang mengguncangkan bumi itu sendiri. Nah, jadi itu. Jadi ada fungsi-fungsinya ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat gitu. Bagaimana bumi yang datar. Nah, kepada bumi yang datar kita perhatikan. Ya, berapa tahun yang lalu ya dunia sempat heboh ya. Ada kelompok yang menyampaikan flat earth, bahwa bentuk bumi itu adalah datar. Nah, itu misalnya di antara argumentasinya adalah ayat ini bahwa bumi itu datar gitu. Nah, sehingga ayat ini dan beberapa ayat lain ditarik paksa gitu ya untuk melegitimasi temuan ilmiah flat earth gitu ya, bumi yang datar ini. Nah, kan kalau ilmu itu relatif ya, sehingga kalau terbukti salah ya tidak disepakati, tetapi ini ya bahwa nauzubillah, ketika salah berarti ayat Al-Quran ini terancam untuk ikut disalahkan gitu. Nah, seperti itu. Nah, pokoknya di tentang hal ini ya, bahwa sesuatu yang bulat ya, ketika volumenya sangat besar maka akan terlihat datar. Nah, ini pernah heboh ya dulu. Jadi bagaimana para ilmuwan muslim juga mempertegas bahwa bumi itu bulat gitu ya, dengan bumi yang begitu besar ini terlihat rata datar dalam perspektif mereka gitu ya, sehingga manusia bisa berjalan di atasnya, bahkan manusia bisa berjalan ke penjuru dunia. Bahkan ini menjadi bukti kekuasaan Allah gitu. Sesuatu yang bulat itu akan terasa datar dan terasa rata gitu ketika volumenya sangat besar. Nah, ini gitu ya. Ini mudah-mudahan ini juga semakin meyakinkan kita ya tentang kebesaran Allah gitu. Nah, tentang kebesaran Allah. Nah, kemudian ini juga diperintah ya, karena waktunya sudah itu, sedikit saja kita ulas. Nah, ini afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul, apakah, nah ini kita disuruh untuk yasiru, berjalan di muka bumi. Coba kalian supaya mengambil ibroh, mengambil pelajaran, coba berjalan di muka bumi, coba jangan diem-diem baik gitu ya di itu. Coba perhatikan, misalkan lihat kaum-kaum yang dulunya kaumnya Nabi Solih misalnya, karena pembangkangan mereka kan di bumi hanguskan oleh Allah. Yang tadinya ada sebuah kaum gitu ya, kayak kaum Samud, kaum Ad. Nah, sekarang itu kan di yang umroh ya, yang haji, mereka suka lihat, oh ini teh dulu tempat kaumnya Nabi Solih yang Allah musnahkan. Dulu ada sebuah kaum yang Allah karena ketidaktaatan mereka Allah musnahkan. Nah, itu teh harus menjadi pelajaran berharga untuk kita. Kalaupun kita tidak bisa berjalan, minimalnya kita membaca, kita paham sebuah peristiwa misalnya. Oh ini nih Fir'aun nih, tempatnya Fir'aun dulu teh ya, kita ke Mesir misalnya, ke Mesir itu dulunya tempat Fir'aun. Kemudian ala Fir'aun kemarin yang kita bahas ya, bala tentara Fir'aun yang karena mereka membangkang sama Allah, di bumi hanguskan oleh Allah, sehingga tidak ada yang, itu adalah tempat dulunya ada ya pengikut Fir'aun di sana. Kemudian karena pembangkangannya Allah bumi hanguskan, Allah lenyapkan orang-orangnya. Nah, itu di surah ini ya, di surah Muhammad kita disuruh untuk berjalan di muka bumi gitu. Coba perhatikan gitu tempat-tempat yang sudah Allah contohkan gitu ya, bagaimana kokohnya Ad, kokohnya Samud gitu ya. Tetapi karena mereka membangkang sama Allah, oleh Allah penduduknya
dilenyapkan gitu. Sampai-sampai kan yang tempat bekas tempatnya Nabi Lut ya, Nabi Lut misalkan itu yang Rasulullah mengamanatkan supaya tidak melewat ke sana gitu ya. Kemudian tempatnya kaumnya Nabi Solih juga ya, yang Rasulullah mengamanahkan untuk tidak melewati ke sana gitu ya. Coba kita pikirkan gitu, yang mereka sudah berperadaban gitu ya, mereka sudah enak gitu ya, Allah kasih berbagai nikmat dengan kebun-kebun yang rindang, kemudian dengan teknologi mereka yang sudah sangat canggih, tetapi karena mereka membangkang sama Allah, diganti gitu penduduknya, di bumi hanguskan. Nah, ini harus menjadi pelajaran untuk kita. Sering-sering yasiru, baik berjalan dengan kaki kita ataupun berjalan dengan membaca sebuah peristiwa gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, menutup dengan ini gitu ya. Wa minal ahadis al hadis as-sabit al qayyis man dana nafsahu. Nah, jadi Imam An-Nawawi mengakhiri ya pembahasan tentang perintah untuk kita bertafakur itu dengan sebuah hadis al-qayyis, bahwa orang yang cerdas, yang cerdik itu man dana nafsahu, orang yang bisa mengoreksi dirinya. Nah, jadi setelah banyak bertafakur gitu ya, di sini mudah-mudahan kita termasuk orang yang al-qayyis gitu ya. Orang yang cerdik itu yang man dana nafsahu, orang yang mau mengoreksi diri gitu ya, mengoreksi dirinya, bukan orang-orang yang hanya menyalahkan orang lain. Jadi menghitung, ya Allah, sampai tadi keluar dari mulut kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar, ya Allah. Nah, itu ya, sering-sering menghisab diri, sering-sering menghitung, mengoreksi diri kita gitu ya. Betapa kita makhluk Allah yang lemah, betapa kita makhluk Allah yang seringkali kita melakukan ya atas keteledoran diri kita gitu ya. Kita banyak sekali maksiat yang kita lakukan gitu. Jadi intinya di sini ya, di bab 9 ini pokoknya kita harus banyak merenung. Kadang kalau kita terus bahagia gitu ya, jarang sekali kita memikirkan keagungan Allah gitu ya. Makanya nih mau liburan teh anak-anak dibawa kayak ke laut, kayak ke gunung gitu ya, itu sambil memikirkan keagungan makhluk Allah gitu ya. Dan ini bagaimana dunia itu hanya fana gitu ya, dunia itu hanya sementara gitu. Bagaimana kita memikirkan nanti kejadian akhirat gitu ya, dari mulai alam barzahnya, kemudian ke mahsyar, kemudian hisab mizan ya, kemudian ke sirot. Nah, itu terus dibayangkan gitu ya, harus banyak difikirkan gitu, bukan hanya memikirkan masalah dunia yang ya, masalah dunia tadi, bahwa dunia itu dana itu dekat ya, hanya sementara, hanya singgah saja. Tetapi terkadang kita berlebihan gitu ya memperhatikan dunia ini gitu ya. Kalau kita lihat rumah bagus gitu ya, nanti juga yang punyanya juga bakal meninggalkan bumi itu tuh ya. Kalau kita lihat kendaraan bagus misalkan ya, jangan, jadi difikirkannya itu bukan masalah dunianya ya, tetapi rasa takutnya sama Allah gitu. Ya Allah, seandainya saja misalkan kita diberikan kendaraan sebagus itu, apakah kita akan bersyukur sama Allah gitu. Ya Allah, seandainya saja. Jadi pokoknya banyak berpikir, banyak merenung gitu ya. Nah, ini tentang bagaimana kita adalah taksirin nafsi yang teledor gitu ya, bagaimana harus dididik hati kita, pikiran kita, semuanya gitu ya, untuk terus istiqomah berada dalam kebaikan. Nah, ini subhanallah ya, di bab 9 ini yang sebetulnya jarang kita lakukan. So kan ibu bapak kan jarang untuk kita mentafakuri gitu ya, sampai timbul dalam hati kita kalau lihat langit kan lempeng-lempeng kadangnya lihatnya, jarang sekali kan kita melakukan tafakur. Sehingga kita diingatkan ya oleh Imam An-Nawawi,
jangan hanya kita melakukan rutinitas sholat kita supaya lebih berkualitas lagi sholatnya ya. Kemudian bukan hanya kita tilawah yang menjadi rutinitas tetapi tidak berbekas dalam hati kita. Makanya sering-sering melakukan tafakkur. Walaupun tadi dibatasi ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Memikirkan itu ciptaan Allah tadi gitu ya. Dalam diri kita wa afala tubsirun. Tidakkah kalian perhatikan diri kita saja gitu ya, diri kita bagaimana ya subhanallah lah, memikirkan aliran darah berbagainya, jantung dan sebagainya. Nah itu coba difikirkan supaya kita lebih bersyukur lagi sama Allah, supaya kita lebih nikmat lagi dalam beribadah. Nah kalau ini sering bertafakkur. Nah mungkin hanya itu saja di bab 9 ini. Mohon maaf atas segala keterbatasannya, atas segala kekurangannya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk yang digambarkan dalam surah ini ya, surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, yang betul-betul kita termasuk ulul albab yang mengingat Allah dalam berbagai kondisi, kemudian senantiasa bertafakur tentang ciptaan Allah ya, sampai-sampai dalam hati kita itu ada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami tidak ada satupun ya bahwa engkau itu tidak menciptakan sesuatu sia-sia gitu. Hatta nyamuk sekalipun pasti ada kehendak yang kau inginkan gitu. Sampaikah kita dalam hati fakina azabannar, ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ulul albab yang digambarkan di sini ya. Tazakur, sering-sering mengingat Allah, juga tafakur, sering-sering memikirkan tentang ciptaan Allah, sehingga timbul dari kita untuk takut gitu. Fakina azabannar, jauhkan kami dari api neraka. Mungkin hanya itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Fenty yang telah menyampaikan pembahasan pagi ini dari ya, membahas tentang tafakur, selalu memikirkan atau mentadaburi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita semoga akan lebih meningkatkan keimanan kita kembali setelah kita mendengarkan kajian ba'da subuh ini sebagai siraman rohani kita ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ulul albab ya, yang selalu memikirkan, selalu bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah acara pagi ini telah selesai sudah. Saya sebagai yang memborong kegiatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan hilaf dalam kata-kata. Akhirul kalam. Oh ya, kita tutup kajian pagi ini dengan membaca istighfar 3 kali dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya partisipan yang Selamat pagi, selamat beraktivitas. Amin. Kuningan cerah, Kuningan. Agak mendung. Asa hatinya tidak mendung. Semoga hatinya tetap cerah. Tetap cerah, secerah senyum Bu Hajah.